Dalam hidup akan selalu ada masa-masa di mana langit tampak kelabu, jalan terasa buntu, dan harapan seakan memudar di kejauhan. Namun tahukah kamu, justru di balik kegelapan itulah keajaiban terbesar sedang dipersiapkan. Semesta tidak pernah tidur. Ia mencatat setiap air mata yang jatuh diam-diam di malam yang sunyi. Ia mendengar setiap bisikan doa yang tak pernah terucap dengan lantang. Dan ia menyusun sebuah rencana yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah momen sakral. Sebuah titik balik dalam perjalananmu. Saat semesta memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk mengubah arah hidupmu. Saat keajaiban yang telah lama kamu tunggu akhirnya mengetuk pintu hatimu. Maka jangan abaikan pesan ini. Dengarkan dengan hatimu. Buka jiwamu. Karena apa yang akan kamu terima bisa menjadi awal dari babak baru yang penuh kemakmuran, ketenangan, dan pemulihan. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Ada panggilan yang membawamu. Dan saat kamu membaca setiap kata dalam pesan ini, itu adalah tanda bahwa kamu sedang selaras dengan gelombang energi positif yang luar biasa kuat. Sebuah energi yang sedang mengarahkanmu menuju takdir yang telah lama tertunda. Namun untuk benar-benar terhubung dengan keajaiban ini, ada satu hal penting yang perlu kamu lakukan. Sebuah tindakan kecil tapi syarat makna yang akan menjadi simbol bahwa kamu siap menerima segala kebaikan yang telah menantimu. Klik tombol suka sekarang juga, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Kenapa 77? Karena itu adalah angka pengingat, sebuah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak hanya sekadar membaca, tapi benar-benar hadir, terlibat, dan siap menerima transformasi. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah deklarasi batin. Sebuah kode spiritual bahwa kamu terbuka untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Ingat, semesta merespons dengan kekuatan yang setara dengan niat dan keyakinanmu. Saat kamu menunjukkan keterbukaanmu, semesta mempercepat jalannya. Saat kamu percaya, semesta bergerak lebih cepat daripada yang kamu duga. Jadi, hari ini bukan tentang kebetulan, bukan tentang keberuntungan semata. Ini tentang waktu yang telah matang. Ini tentang keajaiban yang telah tiba. Dan ini tentang dirimu yang akhirnya berkata, "Aku siap." Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan ragu. Jangan tunda, karena keajaiban tidak menunggu mereka yang ragu-ragu. Ia mendatangi mereka yang berani membuka hati. Ucapkan sekarang, "Aku menerima." Dan lihatlah bagaimana seluruh semesta mulai bergerak untuk menggenapi takdirmu. Bagian 1. Momen titik balik telah tiba. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa diam. Seperti dunia berhenti berputar untukmu. Ketika usaha yang kau lakukan tampak tak membuahkan hasil. Ketika doa yang kau panjatkan menguap begitu saja tanpa jawaban. Dan ketika harapan seolah tergantung di udara, tak kunjung menyentuh tanah. Di momen-momen itu, kamu mulai bertanya dalam hati,
apakah semuanya akan selalu seperti ini? Namun ketahuilah, saat kamu merasa segalanya beku, sesungguhnya semesta sedang menyiapkan sesuatu yang megah. Dalam kesunyian ada pergerakan. Dalam keheningan ada perencanaan. Dalam kesabaranmu sedang dibangun panggung besar, tempat keajaiban akan ditampilkan. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah awal dari babak baru yang telah lama dijanjikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kau pahami. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah lembah. Di belakangmu adalah segala luka, rintangan, air mata, dan kelelahan yang pernah kau bawa. Tapi di hadapanmu, kini terbentang jalan baru, jalur terang yang sebelumnya tersembunyi oleh keraguan dan ketakutan. Jalan ini tidak hanya akan mengubah arah langkahmu, tapi juga mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Bukan lagi sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai penerima takdir yang agung. Inilah waktumu, waktu di mana alam semesta berseru dengan lembut, namun tegas. Sekarang giliranmu untuk bersinar. Keberhasilanmu tidak tertunda, hanya dipersiapkan. Seperti benih yang tersembunyi di bawah tanah, kamu sedang bertumbuh dalam diam. Dan kini, saatnya muncul ke permukaan. Jangan takut akan cahaya. Jangan takut akan perubahan. Karena setiap perubahan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa kekuatan. Buka matamu, dan lihatlah tanda-tanda yang mulai muncul. Orang-orang yang mendadak hadir untuk menolongmu. Kesempatan yang datang tanpa diduga. Pikiran-pikiran baru yang memotivasi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban. Dan ketika kamu menyadari bahwa semua ini terjadi bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kamu layak menerimanya, saat itulah hidupmu mulai menari dalam irama yang baru. Irama yang lebih tenang, lebih penuh makna, dan lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Hari ini adalah momen titik balik. Detik di mana arah hidupmu bergeser dari bertahan menjadi berkembang, dari bertanya menjadi memahami, dari menunggu menjadi menerima. Inilah waktumu untuk melepaskan semua beban lama dan menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Jangan ragukan kekuatan dari satu langkah kecil yang diambil dengan keyakinan besar. Karena itulah yang akan membawamu dari tempatmu sekarang menuju tempat yang telah lama dipersiapkan untukmu. Ucapkan dalam hatimu, aku menerima keajaibanku. Aku siap untuk titik balik ini. Dan biarkan seluruh semesta mendengarnya. Karena saat kamu menyatakan kesiapanmu, semesta pun akan mempercepat jalannya. Kamu telah tiba di gerbang keajaibanmu, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahmu selain dirimu sendiri. Maka berjalanlah, karena ini bukan akhir, ini adalah permulaan yang agung. Bagian 2. 3 penghalang besar akan runtuh. Dalam perjalanan hidupmu, mungkin kamu pernah merasa seperti berjalan membawa beban yang tak kasat mata. Seakan ada sesuatu yang menahanmu untuk melangkah lebih jauh, walaupun hatimu penuh semangat dan niatmu tulus. Kamu ingin maju, tapi selalu saja ada hambatan yang membuatmu tertahan. Kamu ingin mekar, tapi seolah ada dinding yang membatasi cahaya matahari masuk ke dalam jiwamu. Ketahuilah,
apa yang kamu rasakan itu nyata. Dan kamu tidak sendirian. Ada 3 penghalang besar yang sering kali hadir diam-diam dalam kehidupan manusia. Mereka bukan batu besar di jalan, bukan tali yang mengikat kaki, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi. Mereka merayap dalam pikiran, menyusup dalam emosi, dan mengakar dalam keyakinan yang keliru. Namun hari ini, keajaiban telah datang untuk meruntuhkan ketiganya. Yang pertama adalah keterbatasan pikiran. Ini adalah suara kecil dalam dirimu yang berbisik, "Kamu tidak cukup baik, kamu tidak pantas." Ia muncul saat kamu ingin mencoba hal baru, saat kamu ingin melangkah lebih tinggi, dan ia menjeratmu dengan keraguan. Tapi kamu harus tahu, keterbatasan ini bukanlah kebenaran. Itu hanyalah warisan dari masa lalu yang tak lagi layak kamu bawa. Pikiranmu bukan musuhmu. Ia hanya perlu diarahkan ulang. Saat kamu mulai berkata, "Aku bisa, aku pantas, aku layak," maka dinding pertama mulai retak. Yang kedua adalah tekanan energi batin yang tidak seimbang. Seringkali kamu merasa letih, bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena jiwamu terbebani. Ada kekhawatiran yang terus berputar. Ada luka yang belum sembuh. Ada rasa takut yang terus membayangi. Ini adalah beban emosional yang tidak tampak, tapi terasa nyata. Namun hari ini, kamu diberi kekuatan untuk menyembuhkan. Kamu tidak perlu membawa semuanya sendiri. Alam semesta hadir untuk menyeimbangkan kembali aliran energi dalam dirimu. Dan ketika kamu membiarkan cahaya masuk, perlahan tekanan itu akan menghilang. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, lebih kuat. Dan yang ketiga adalah bayangan perfeksionisme. Inilah penghalang yang sering menyamar sebagai ambisi. Ia membisikkan bahwa kamu harus selalu benar, harus selalu hebat, harus selalu terlihat kuat. Tapi sejatinya, itu hanyalah ketakutan akan penolakan yang dibungkus rapi. Ketika kamu terus-menerus menuntut dirimu untuk sempurna, kamu kehilangan keindahan proses dan melewatkan banyak berkah kecil di sepanjang jalan. Hari ini, belajarlah untuk berkata, "Aku cukup walau tidak sempurna, aku berkembang walau perlahan." Dengan pengakuan itu, bayangan perfeksionisme mulai sirna dan kamu bisa hidup dengan lebih damai dan apa adanya. Ketiga penghalang ini, keterbatasan pikiran, ketidakseimbangan energi batin, dan perfeksionisme telah terlalu lama berdiri di hadapanmu. Tapi sekarang, waktunya mereka runtuh. Karena kamu telah siap. Karena semesta telah menyetujui waktunya. Dan karena hatimu telah membuka pintu bagi perubahan yang sejati. Bayangkan dirimu berdiri di tengah-tengah medan luas yang dulu penuh kabut. Perlahan, kabut itu tersibak. Cahaya menembus dari langit. Langkahmu terasa ringan. Nafasmu lega. Dan kamu mulai melihat jelas arah tujuanmu. Inilah momentum besarmu. Saat di mana batasan runtuh dan kebebasan dimulai. Teruslah melangkah. Karena tidak ada dinding yang terlalu tebal untuk dihancurkan oleh hati yang percaya. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi jiwa yang terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Ucapkan dalam hati, "Hari ini aku bebaskan diriku. Aku lepaskan batasanku, aku sambut kebebasanku.
dan biarkan seluruh semesta menggemaka kata-kata itu ke dalam setiap inci realitasmu. Ini adalah janji. Ini adalah jawaban. Ini adalah hari di mana 3 penghalang besar runtuh. Bagian 3. Kekuatan pernyataan diri. Ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun mampu mengguncang dunia batin, membelokkan arah takdir, dan membuka gerbang keajaiban. Kekuatan itu bukan berasal dari luar dirimu. Ia lahir dari dalam. Ia hadir dari satu tindakan sederhana yang dipenuhi kesadaran penuh dan kepercayaan yang dalam, yaitu pernyataan diri. Seringkali kita menunggu sesuatu terjadi dulu, baru kita percaya. Kita ingin melihat bukti, ingin memastikan segalanya aman, baru kita berani melangkah. Tapi sesungguhnya, dunia ini tidak bekerja seperti itu. Alam semesta tidak bergerak karena kamu menunggu, ia bergerak karena kamu percaya. Dan kepercayaan itu dimulai dari apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu tanam dalam kata akan tumbuh dalam kenyataan. Setiap kata yang lahir dari hatimu adalah benih. Dan benih itu membawa getaran yang kuat. Ketika kamu berkata, "Aku menerima," kamu tidak sedang berbicara kepada dunia luar. Kamu sedang memberi izin kepada semesta untuk bekerja dalam hidupmu. Kamu sedang membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Kamu sedang membangunkan energi kebangkitan dari dalam jiwamu sendiri. Pernyataan diri bukan sekadar kalimat. Ia adalah deklarasi spiritual. Ia adalah tanda bahwa kamu tidak lagi ragu atas siapa dirimu dan apa yang layak kamu terima. Ucapkan itu dalam hatimu. Bisikan dengan keyakinan, "Aku layak menerima keberlimpahan. Aku siap untuk hidup yang lebih baik. Aku pantas untuk mengalami keajaiban." Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu kalimat yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Karena kalimat itu membawa perubahan. Ia mengatur ulang frekuensi hidupmu. Ia menyelaraskan langkahmu dengan peluang-peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Ia menjadi cahaya kecil yang menuntunmu ke arah terang yang lebih besar. Saat kamu merasa tak punya kuasa atas keadaan, ingatlah, kamu masih memiliki kuasa atas kata-katamu. Dan dari kata terbentuklah jalan. Kata adalah kunci, dan kunci itu ada di tanganmu. Kamu hanya perlu menggunakannya. Tak peduli apa kata orang tentangmu, tak peduli seperti apa masa lalumu. Yang terpenting adalah apa yang kamu yakini hari ini. Karena kata-kata yang kamu ucapkan hari ini bisa menebus luka masa lalu dan membentuk masa depan yang baru. Kamu bisa memilih untuk diam dalam ketakutan, atau kamu bisa memilih untuk bersuara dalam keberanian. Dan keberanianmu hari ini dimulai dari satu pernyataan sederhana. "Aku menerima keajaiban yang telah disiapkan untukku." Lalu lihatlah bagaimana langit menjadi lebih terang, bagaimana hatimu terasa lebih lapang, dan bagaimana hidupmu mulai bergerak dengan cara yang lebih harmonis dan bermakna. Karena saat kamu mengucapkannya dengan hati penuh iman, seluruh semesta mendengarkan. Dan ia akan menjawab dengan cara yang lembut namun pasti. Jadi, jangan tunggu segalanya sempurna dulu.
Jangan menunggu bukti baru percaya. Ucapkan dulu, nyatakan dulu. Karena dengan menyatakan, kamu sedang menciptakan. Dan dengan menciptakan, kamu sedang mengundang keajaiban untuk tinggal bersamamu. Bagian 4. Harapan yang tak pernah padam. Di dalam setiap jiwa yang lelah, ada bara kecil yang tetap menyala. Meski badai telah berkali-kali datang, meski malam terasa terlalu panjang, dan meski jalan seringkali tak terlihat, api itu tetap bertahan. Ia disebut harapan. Sebuah cahaya kecil yang tidak pernah menyerah, meski angin kehidupan mencoba memadamkannya berkali-kali. Harapan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Ia tidak butuh bukti, ia tidak butuh jaminan. Ia hanya butuh satu hal, kepercayaan bahwa sesuatu yang baik sedang dalam perjalanan. Dan hari ini, harapanmu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi isyarat kuat bahwa semesta sedang bergerak untukmu. Mungkin kamu pernah berpikir, sudah terlalu lama aku menunggu. Atau, mungkinkah keajaiban itu benar-benar ada untukku? Tapi ingatlah satu hal, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk dentuman besar. Kadang ia muncul sebagai bisikan lembut di hati yang berkata, "Jangan menyerah, aku masih bersamamu." Setiap kali kamu memilih untuk bangun lagi setelah gagal, harapan itu bertumbuh. Setiap kali kamu masih bisa tersenyum meski dalam duka, harapan itu bersinar. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap percaya, meski dunia seperti berkata sebaliknya, harapan itu menjadi pelita yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Hari ini, cahaya harapanmu bersinar lebih terang. Ia bukan lagi sekadar nyala kecil. Ia mulai membesar, membentuk jalur di tengah gelapnya keraguan dan keputusasaan. Energi semesta merespons getarannya, menyusun peristiwa-peristiwa baru yang akan membawamu pada jawaban yang telah lama kamu nanti. Harapan adalah bukti bahwa jiwamu belum menyerah. Dan jiwamu sejatinya lebih kuat dari apapun yang mencoba menjatuhkanmu. Jangan menilai masa depanmu hanya dari apa yang kamu lihat hari ini. Karena yang terlihat belum tentu menggambarkan kebenaran yang sedang diproses. Mungkin sekarang kamu masih dalam pergumulan. Tapi besok, ya, besok bisa menjadi hari di mana semuanya berubah. Dan semua itu dimulai dari satu hal, harapan. Saat kamu berharap, kamu sedang menanam benih masa depanmu. Saat kamu percaya, kamu sedang menyiramnya. Dan saat kamu bersyukur, kamu sedang mempersiapkan panen yang luar biasa. Ingat, tidak ada badai yang abadi, tidak ada malam yang tak berganti pagi, dan tidak ada luka yang tak bisa sembuh jika kamu membiarkan cahaya harapan masuk dan menyentuh hatimu. Ucapkan sekarang, aku tidak akan menyerah. Harapanku tetap menyala. Keajaiban sedang dalam perjalanan. Biarkan kata-kata itu menggema dalam dirimu. Biarkan ia menjadi pelita di langkahmu. Karena meskipun dunia seolah gelap, satu cahaya saja cukup untuk menuntunmu keluar. Dan harapanmu, itulah cahaya itu. Ia hidup, ia nyata. Dan hari ini, ia sedang menuntunmu menuju keajaibanmu. Bagian 5. Pemulihan menyeluruh sedang terjadi.
Kadang hidup terasa seperti kepingan kaca yang berserakan, retak, tak berbentuk, dan sulit untuk disatukan kembali. Kita berjalan membawa luka yang tak selalu terlihat, menyimpan perih yang hanya kita sendiri yang tahu, dan tersenyum meski hati kita berteriak lirih. Tapi ketahuilah, semesta tidak menutup mata atas semua itu. Tidak ada tangis yang sia-sia, tidak ada luka yang dibiarkan terbuka selamanya. Karena hari ini, pemulihan itu sedang terjadi, perlahan tapi pasti. Pemulihan bukan tentang melupakan rasa sakit, bukan pula tentang berpura-pura tidak pernah terluka. Pemulihan adalah keberanian untuk melihat luka menyentuhnya dengan kasih dan membiarkannya sembuh dengan cahaya baru. Dan saat ini, cahaya itu sedang turun untukmu. Ia masuk melalui celah-celah yang paling dalam, menjangkau bagian jiwamu yang paling sunyi. Tak peduli seberapa dalam keretakan di hatimu, semesta memiliki cara yang lembut untuk memperbaikinya. Seperti air yang mengalir tenang, namun mampu mengikis batu, energi penyembuhan datang tanpa tergesa, namun tak pernah berhenti. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa luka di masa lalu akan selamanya menjadi bagian dari ceritamu. Tapi lihatlah, kamu masih di sini, masih berdiri, masih bernafas, dan itu artinya kamu tidak dikalahkan, kamu sedang dipulihkan. Pemulihan ini menyentuh seluruh aspek dirimu. Ia menyentuh tubuhmu, menguatkan setiap sel, mengalirkan vitalitas, dan mengembalikan energi yang sempat pudar. Ia menyentuh pikiranmu, membisiki ketenangan baru, menggantikan kekhawatiran dengan kepercayaan, dan menumbuhkan keberanian dalam diam. Ia menyentuh jiwamu, membersihkan beban batin, melepaskan luka yang terpendam, dan membangkitkan rasa damai yang telah lama hilang. Ini bukan pemulihan biasa. Ini adalah pemulihan menyeluruh. Karena kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan, tapi untuk disembuhkan dan dijadikan utuh kembali. Jangan remehkan prosesnya. Memang ada hari-hari di mana kamu merasa lelah secara batin. Ada saat-saat di mana kamu hanya ingin menyerah. Tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang sebenarnya. Setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari pembersihan. Setiap tarikan napas yang kamu lakukan saat kamu memilih untuk tetap bertahan adalah bagian dari kekuatan yang sedang dibentuk. Percayalah, tidak ada luka yang terlalu tua untuk disembuhkan. Tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk dibangkitkan kembali. Kamu layak untuk sembuh. Kamu layak untuk merasa utuh. Dan kamu layak untuk hidup tanpa membawa bayangan masa lalu yang membelenggu langkahmu. Ucapkan perlahan dalam hatimu, aku izinkan diriku sembuh. Aku layak dipulihkan. Aku terbuka untuk damai yang baru. Dan biarkan kata-kata itu menjadi mantra pemulihanmu. Biarkan ia meresap ke dalam dirimu, melembutkan bagian yang kaku, dan menyatukan kembali kepingan-kepingan yang dulu tercerai. Hari ini, pemulihan sedang berlangsung. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi kamu pasti akan merasakannya. Dan pada waktunya, kamu akan menyadari bahwa luka yang dulu membuatmu jatuh ternyata adalah jalan menuju kebangkitan yang lebih indah. Bagian 6. Bebas dari batasan
dan ketidaksempurnaan. Selama ini, mungkin tanpa disadari, kamu hidup di balik tembok-tembok yang kamu bangun sendiri. Tembok dari rasa tidak cukup, dari ketakutan akan penolakan, dan dari bayang-bayang ketidaksempurnaan. Kamu ingin melangkah jauh, tapi ragu karena belum merasa layak. Kamu ingin tumbuh, tapi menunda karena merasa belum pantas. Dan kamu terus menunggu sampai segalanya sempurna. Tapi hari ini, izinkan aku membisikkan satu kebenaran ke dalam hatimu. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk melangkah. Ia bukan syarat untuk dicintai, bukan pula syarat untuk meraih impianmu. Kesempurnaan hanyalah ilusi yang membuat kita menunda kebahagiaan yang seharusnya bisa kita rasakan sekarang juga. Kita hidup dalam dunia yang terus membandingkan, yang menuntut, yang menetapkan standar terlalu tinggi, seringkali tak manusiawi. Tapi kamu tidak harus ikut dalam perlombaan itu. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian atau penampilan, tetapi oleh keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, meski dunia terus mencoba mengubahmu. Bayangkan berapa banyak peluang yang telah kamu lewatkan hanya karena merasa belum siap. Berapa banyak mimpi yang kamu tunda hanya karena takut salah. Berapa kali kamu menyembunyikan diri karena merasa belum cukup sempurna untuk dilihat dunia. Kini saatnya untuk melepaskan itu semua. Saatnya kamu membebaskan dirimu dari batasan-batasan semu. Saatnya kamu berkata, "Aku tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi luar biasa." Karena sejatinya, keindahan hidup justru hadir dalam ketidaksempurnaan. Dalam proses, dalam pertumbuhan, dalam keberanian untuk terus mencoba meski jatuh berulang kali. Ketika kamu membebaskan dirimu dari tuntutan untuk selalu benar, kamu mulai menikmati setiap langkahmu. Kamu mulai merayakan proses, bukan hanya hasil. Kamu mulai melihat bahwa perjalananmu sendiri adalah karya besar yang sedang dibentuk, dan bahwa setiap goresan, bahkan yang tampak cacat, punya maknanya sendiri. Dan lebih dari itu, ketika kamu menerima dirimu apa adanya, kamu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang tersembunyi. Kamu menjadi bukti hidup bahwa seseorang tidak perlu sempurna untuk menjadi berharga, berguna, dan penuh makna. Melepas perfeksionisme bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu sedang memilih kedamaian. Kamu sedang memilih kehidupan yang jujur. Kamu sedang memilih untuk hadir sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Hari ini, semesta mengajakmu untuk berdamai. Bukan hanya dengan dunia luar, tetapi dengan dunia batinmu sendiri. Dengan bayangan yang selama ini menekan, dengan harapan yang pernah kamu kubur, dengan dirimu yang dulu merasa tidak cukup. Ucapkan perlahan, "Aku layak diterima apa adanya. Aku cukup, aku bebas untuk menjadi diriku sendiri." Dan saat kamu mengucapkannya dengan tulus, kamu akan merasakan sebuah kelegaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Seperti udara segar setelah hujan, seperti pelukan hangat setelah lama merasa dingin. Kini, tidak ada lagi yang perlu kamu kejar untuk membuktikan siapa kamu. Karena kamu sudah cukup, sudah layak, dan sudah pantas, bukan nanti, tapi sekarang. Bukan saat sudah sempurna,
tapi saat kamu berani menjadi diri sendiri. Inilah momen di mana kamu mulai hidup sepenuhnya. Bebas dari batasan. Bebas dari ketidaksempurnaan. Dan bebas untuk mencintai dirimu. Dalam wujud yang paling asli dan paling indah. Bagian 7. Saatnya melangkah menuju takdir baru Anda. Setelah melewati perjalanan yang panjang, setelah membebaskan diri dari batasan-batasan batin dan menyambut pemulihan dengan hati yang lapang, kini tibalah waktunya untuk melangkah. Bukan lagi sekadar berharap, bukan lagi sekadar menunggu, tapi benar-benar melangkah dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan, dan dengan kepercayaan bahwa takdir barumu telah siap menyambutmu. Takdir bukan sesuatu yang jauh di ujung waktu. Ia tidak tersembunyi di balik langit atau terkunci di pintu yang tak bisa dibuka. Takdir adalah apa yang kamu temui ketika kamu mulai berjalan. Ia bukan hadiah bagi mereka yang sempurna, tapi jalan bagi mereka yang berani. Dan hari ini, semesta mengundangmu untuk menjawab panggilan itu. Mungkin langkah pertama terasa gemetar. Mungkin ada suara di kepalamu yang berkata, "Bagaimana jika gagal?" Tapi dengarkan baik-baik. Jauh di dalam dirimu, ada suara yang lebih jernih, lebih tulus, dan lebih kuat. Suara jiwamu sendiri yang berkata, "Aku siap. Aku telah dipersiapkan untuk ini. Aku tidak sendirian." Langkah pertama bukan tentang kesempurnaan. Langkah pertama adalah tentang niat. Niat untuk bangkit. Niat untuk percaya. Niat untuk tidak lagi mengulang pola lama. Niat untuk membuka pintu masa depan yang baru. Dan ketika kamu melangkah dengan niat itu, semesta pun ikut bergerak. Ia mengirimkan tanda. Ia mempertemukanmu dengan orang yang tepat. Ia menyingkirkan yang tidak lagi cocok. Ia mengatur ulang semuanya agar kamu sampai pada tempat yang telah lama ditulis dalam naskah kehidupanmu. Jangan remehkan satu keputusan kecil hari ini. Karena satu keputusan untuk berubah bisa mengguncang garis waktu takdirmu. Satu keberanian untuk berkata, "Aku mulai dari sini," bisa mengubah tahun-tahun yang akan datang. Satu keyakinan bahwa kamu layak bisa mematahkan pola kegagalan yang selama ini membelenggu keluargamu selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menjadi dirimu yang paling utuh. Dirimu yang tidak lagi dibayangi luka. Dirimu yang telah menerima proses dan kini siap menjalani babak baru dengan penuh cahaya. Takdir barumu bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tapi tentang siapa kamu menjadi. Menjadi seseorang yang hadir penuh dalam hidup, yang mencintai tanpa takut kehilangan, yang memberi tanpa merasa kekurangan, yang menjalani hari-hari dengan mata yang terbuka dan hati yang bersyukur. Ucapkan sekarang, "Aku siap melangkah. Aku percaya pada arah baru hidupku. Aku terbuka menerima takdir terbaikku." Biarkan kata-kata itu menjadi kompas batinmu. Biarkan ia menuntunmu, langkah demi langkah, keluar dari masa lalu yang menahanmu dan masuk ke dalam masa depan yang telah dipersiapkan untukmu sejak awal. Ini adalah waktumu. Bukan kemarin,
bukan besok, tapi hari ini. Karena keajaiban tidak datang kepada mereka yang ragu-ragu. Keajaiban datang kepada mereka yang bersedia berkata, "Aku siap, aku percaya, aku melangkah." Dan saat kamu melangkah, seluruh semesta pun bergerak bersama kamu menuju takdirmu yang paling mulia. Kini, setelah kamu membaca dan meresapi setiap bagian dari perjalanan ini, ingatlah satu hal yang tak boleh hilang dari hatimu. Keajaiban itu nyata dan ia sedang bekerja dalam hidupmu. Mungkin belum sepenuhnya terlihat. Mungkin masih samar seperti fajar yang perlahan menyibak malam. Tapi percayalah, setiap detik yang kamu jalani hari ini adalah langkah menuju terang yang lebih besar. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu memulai bacaan ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah berubah, lebih percaya, lebih kuat, lebih siap. Dan perubahan batin, itulah yang menjadi magnet terbesar bagi segala kebaikan yang telah lama menunggumu. Keajaiban tidak datang kepada mereka yang menunggu tanpa harapan. Ia datang kepada mereka yang mempersiapkan ruang di hati mereka untuk menerima. Dan kamu telah melakukannya. Maka sekarang berjalanlah dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Biarkan semesta tahu bahwa kamu adalah pribadi yang siap, yang terbuka, dan yang layak menerima keberlimpahan dalam segala bentuknya: cinta, kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada luka yang tak berharga. Semuanya adalah jembatan. Dan jembatan itu kini telah mengantarmu ke sisi lain dari hidupmu. Sisi di mana kamu bukan hanya bertahan, tapi bersinar. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, bantu kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka, ia adalah panggilan. Sebuah deklarasi bahwa kamu telah menyelaraskan diri dengan keajaibanmu. Dan kini, saatnya kamu katakan pada dirimu sendiri, "Aku siap menerima, aku layak, aku percaya, aku adalah cahaya yang ditunggu dunia." Sampai jumpa di babak berikutnya, di mana keajaibanmu tidak hanya akan datang, tapi tinggal bersamamu selamanya.